Kenalkan, nama saya Diva Yuni Harimningsih dengan NIM V1321022. Di sini saya akan mencoba mengerjakan UAS Business Analysis data pertama, yaitu Linear Equation. Di sini sudah ada durasi skor seorang atlet. Misal ada seorang atlet melakukan latihan dengan durasi 1 jam, maka akan mendapat skor 76. Kemudian dengan latihan 5 jam, maka akan mendapat skor 94. Di sini saya akan memberi nama duration ini sebagai variable X dan skor variable sebagai Y. Dari data ini, kita akan mencari coefficient of slope, yaitu menggunakan rumus sama dengan Linus, kemudian kita blok yang skor Y, titik koma, kita blok skor duration X, titik koma, lalu klik yang true, lalu pilih yang false, lalu enter. Maka akan muncul hasilnya 5,200 sekian. Kemudian untuk mencari coefficient of intercept-nya, kita blok dulu semua datanya, lalu kita pergi ke insert, chart, sekitar. Untuk memunculkan garisnya, kita klik yang titik biru ini, klik kanan, klik add, lalu klik add thread line. Dan untuk menunjukkan rumusnya, kita centang yang display. Kita perbesar terlebih dahulu agar mudah dilihat. Kita beri warna dulu garisnya. Maka akan muncul coefficient of intercept-nya Y sama dengan 5,2503 kali X plus 67,162. Jadi coefficient of intercept-nya yaitu 67,162. Dari rumus yang sudah muncul ini, kita bisa memprediksi durasi seorang atlet dalam berlatih selama 6 jam, 7 jam, dan seterusnya. Di sini kita memakai rumus Y sama dengan 5,2503 dikali X. X ini merupakan durasi seorang atlet. Di sini ada 6, kemudian ditambah dengan 67,162, lalu enter. Tinggal kita drag ke bawah. Jadi durasi seorang atlet selama 6 jam yaitu 99 skornya, selama 4 jam skornya 88, selama 7 jam 104, dan sampai 8 jam skornya 109. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan mengerjakan data UAS Linear Regression Hypothesis Testing. Di sini sudah datanya. Dari data ini kita bisa mengerjakan dengan data analisis. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih regression, kemudian klik OK. Untuk mengisi input Y, data Y kita blok terlebih dahulu, keputusan pembelian, dan input X-nya kita blok dulu, X1 sampai X3. Lalu kita centang yang label, klik OK. Maka akan muncul data seperti ini, ada data regression statistik, ANOVA. Kemudian kita bisa melihat dari R-square-nya dan beri warna. Kemudian kita lihat juga signifikan F-nya, apakah mempengaruhi variabel Y atau tidak. Selanjutnya kita lihat
variabel X yang mempengaruhi variabel Y secara parsial. Hal ini dapat dilihat dari p-value-nya. Kemudian kita bisa melihat hubungannya apakah positif atau negatif. Bisa dilihat pada kolom yang ini. Kolom ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang minus, artinya hubungannya positif. Nah, dari R-square ini kita bisa menginterpretasikan data seperti ini. Pertama-tama kita buat kolomnya terlebih dahulu, lalu pencet margin and center, lalu kita tuliskan di sini. Dari nilai S-square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,5%, yang berarti adalah bahwa variabel keputusan pemilihan Y dalam penelitian ini sebesar 57,5% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Bisa dilihat R-square-nya 0,5705 atau sebesar 57,5%, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan data ANOVA, kita terlebih dahulu membuat kolom, lalu merge and center, dan kita ketikkan di sini seperti ini. Dilihat dari tabel ANOVA yang didapat nilai signifikan F adalah 0,4636 sekian, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketika variabel independen dalam perolehan ini mempengaruhi yang signifikan terhadap variabel keputusan Y. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan data yang ini, kita buat kolom terlebih dahulu. Dan kita ketikkan interpretasinya, yaitu pertama, iklan radio atau X1, variabel iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu yang kedua, digital marketing X2, variabel digital marketing X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dan yang ketiga, iklan koran X3, variabel iklan koran X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, seperti itu. Jika sudah interpretasinya, kita kembali ke set 1, lalu kita blok datanya, dan kita salin ke dalam SPSS. Kita copy dan kita salin ke dalam SPSS. Nah, untuk bagian variabel Q-nya, kita ubah menjadi X1, X2,
X3, dan Y. Kemudian yang label ini kita isi dengan iklan radio, kemudian digital marketing, dan bawahnya iklan koran. Dan yang terakhir kita isi dengan keputusan pembelian. Langkah berikutnya, yang X1 sampai X3 ini kita ubah menjadi scale semua. Jika sudah, kita kembali lagi ke data view, lalu kita klik yang analis, dan kita pergi ke regression, lalu kita klik yang linear. Nah, di sini akan muncul dependent dan independent. Untuk dependent kita masukkan keputusan pembelian, kemudian independent kita masukkan X1, X2, dan X3. Lalu kita pergi ke statistik dan centang yang collinearity, diagnosis, dan klik continue. Jika sudah, untuk selanjutnya kita klik yang plots, kemudian yang Y-nya ini kita pilih yang series, yang RSASID, lalu untuk yang X-nya ini kita isi Z-breadth. Lalu centang histogram dan normal probability plot, lalu klik continue. Kemudian yang bagian save ini kita klik yang understand, lalu kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul hasil datanya seperti ini. Di mana dependent variabelnya ini gambarnya menunjukkan menyebar secara berdekatan atau tidak menyebar di pojok atau kemana-mana yang menandakan bahwa data ini bersifat normal atau baik. Kemudian jika lihat dari koefisiennya, bisa dilihat di sini variabel iklan radio, digital marketing, dan iklan collinearity toleransinya lebih besar dari 0,01, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel ini saling berkoleransi, tidak saling berkoleransi atau hanya berfokus pada mempengaruhi keputusan pembelian, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengerjakan data Excel yang ketiga, yaitu mengenai logistic regression. Untuk pengerjaannya, kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian kita copy pastekan ke dalam aplikasi SPPSS. Kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian jika sudah, tinggal kita pergi ke variable view-nya, dan kita ubah yang name ini menjadi subscribe. Kemudian bawahnya kita ubah menjadi egg. Dan bawahnya lagi yang ketiga menjadi income. Untuk selanjutnya, desimalnya ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu di bagian value subscribe, kita isi value sama dengan 0. Dan labelnya isi dengan no subscribe. Kemudian kita tambahkan, kemudian tulis lagi pada value 1 dan label subscribe. Kemudian tambahkan dengan mengklik add, lalu klik OK. Kemudian di kolom measure,
kita ubah menjadi nominal, X menjadi scale, dan bagian income menjadi scale. Lalu kita ubah ke data view, dan kita pergi ke analisis. Lalu kita pilih yang regression. Dan kita pilih yang binary logistic. Lalu akan muncul seperti ini, dan tinggal kita masukkan dengan dependent, yaitu subscribe. Kemudian untuk covariate-nya kita masukkan X dan income. Lalu untuk bagian save, kita centang yang bagian probability dan membership. Kemudian klik continue. Untuk selanjutnya, pada bagian option, kita centang yang klasifikasi plots, Hausman-Lemon-Show, Chassis correlation, interaction, dan pada bagian CL-nya ini boleh dicentang, boleh tidak. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya, sudah muncul datanya seperti ini, di mana kita bisa melihat bahwa cache processing summary atau jumlah total datanya ada 407, kemudian bagian blok 0 totalnya ada 553,797 jika kita bandingkan dengan blok satunya yaitu 514,918, maka dapat diartikan bahwa data ini sudah bagus. Kemudian apabila di bagian variabel not in the equation ini, X dan income-nya lebih kecil daripada 0,05, menandakan arti umur atau usia dan income berpengaruh terhadap subscribe. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan mengerjakan data UAS yang terakhir yang mengenai machine learning. Berikut adalah data machine learning. Di sini ceritanya saya akan melakukan rekrutmen karyawan baru karena di sini saya sebagai manajer SDM. Bisa dilihat di sini saya sudah mendapatkan data mengenai 100 data karyawan lama yang sudah dites berdasarkan EQ, gender, sampai performa. Kemudian di sini saya juga mendapatkan 15 data calon karyawan baru yang telah diseleksi berdasarkan EQ sampai apakah karyawan tersebut merupakan fans Aldi Taher. Nah, setelah tes tersebut, saya akan memprediksi performa yang dimiliki calon pendaftar karyawan tersebut, dan nantinya saya akan merekrut untuk bekerja di perusahaan. Dalam proses perekrutan sendiri tidak didasarkan pada asumsi belaka, namun dilihat berdasarkan data yang sudah ada. Bisa dilihat di sini ada variabel view-nya, di mana variabel view terdapat variabel independen yaitu EQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, mat, dan fans Aldi Taher. Kemudian variabel dependennya yaitu performa kerja. Dan di sini saya akan mencari seberapa sih performa kerja dari 15 calon karyawan baru. Maka di sini saya akan menggunakan analisis, kemudian pilih yang natural network, dan pilih yang multiplier. Selanjutnya di sini variabel dependent-nya kita isi skor kinerja karyawan atau performa, kemudian di bagian convertis-nya kita isi dengan EQ, gender, sampai fans Aldi Taher. Lalu pada bagian partition kita abaikan. Kemudian bagian arsitektur juga kita abaikan. Bagian training pun juga kita abaikan. Dan pada bagian output kita centang yang independent variable importance analysis. Kemudian untuk bagian save kita centang yang save, predicted value, dan bagian export
dan option kita abaikan lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya yang seperti ini. Bisa dilihat di sini sudah ada training 76% dan testing 24%, dan di sini ada 15 tapi persenannya 0. Karena 15 ini akan kita prediksi, kemudian kita lihat bagian di sini model summary-nya untuk training kemungkinan besar prediksi salah sebesar 51,3%. Artinya sangat besar prediksi ini salah. Dan untuk bagian testing sebesar 66,7% atau bisa dinilai akurasinya sangat lemah. Kemudian di bagian independent variable bisa dilihat file variabel mana yang paling penting, yaitu ada IQ dan pengalaman kerja. Jadi karena akurasi pada bagian prediksi ini sangat lemah, maka kita akan mengulangi dengan cara menghilangkan variabel-variabel yang tidak penting. Jadi dalam data ini langsung saja kita hapus dan kita ulang prediksinya lagi. Kita delete, lalu kita kembali ke analisis, lalu kita klik yang natural network dan pilih yang multiplier. Kemudian bagian variabel ini kita pertahankan adalah yang EQ. Untuk gender kita kembalikan, ketelitian juga kembalikan. Karena tadi yang paling berpengaruh adalah EQ dan pengalaman kerja, maka yang lain harus dikembalikan. Lalu klik OK. Maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat bagian multiplier perception-nya. Di sini sudah training 63%, kemudian yang testing 37%, lalu bagian 15 ini masih 0 karena ini yang akan kita prediksi performanya. Kemudian bisa dilihat di bagian model summary atau bagian paling penting di mana kita salah memprediksi bagian training hanya sebesar 31,7%. Kemudian kemungkinan kita salah memprediksi bagian testingnya sebesar 21,6%. Artinya data ini cukup valid dalam memprediksi. Jika sudah, kita akan kembali ke halaman SPPS untuk melihat seberapa besar prediksi performa 15 calon karyawan baru. Bisa dilihat di sini bagian hasil prediksi karyawan nomor 114 dan karyawan baru nomor 115 menunjukkan prediksi performa yaitu sebesar 10. Artinya calon karyawan baru nomor 114 dan nomor 115 layak untuk direkrut karena hasilnya yang cukup baik yaitu 10. Mungkin cukup sekian pemaparan materi data Excel untuk pemenuhan nilai UAS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.